Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan mulai masuk materi pertama di semester genap. Yang akan Ibu bahas adalah teknik bagaimana cara kita menjawab listening dalam bahasa Inggris. Biasanya kan akan selalu muncul listening itu di pelajaran bahasa Inggris, terutama di ujian. Ya, seperti itu. Ada beberapa bagian dari listening. Yang pertama yaitu Part 1, picture. Part 1, picture. Apa picture? Picture itu adalah gambar. Nanti kalian akan disuguhkan sebuah gambar. Contoh, nanti akan muncul gambar seorang laki-laki yang sedang berdiri seperti ini. Maka yang akan kalian dengar di kaset nanti atau di audionya ada beberapa pilihan opsi. Pilihlah opsi yang sesuai dengan gambar. Misalkan opsinya seperti ini. A. The boy is sitting. B. The boy is eating. C. The boy is crying. D. The boy is standing. Ibu ulangi. A. The boy is sitting. B. The boy is eating. C. The boy is crying. D. The boy is standing. Jawaban mana atau opsi mana yang paling tepat sesuai dengan gambar yang Ibu berikan? Tentu saja jawabannya yang D. Kenapa? Karena di gambar anak laki-laki tersebut sedang berdiri. Dia tidak sedang duduk, tidak sedang makan, atau bahkan tidak sedang menangis. Nah, di picture itu sendiri, nanti yang akan muncul adalah, ingat, catat ya, yang pertama muncul itu biasanya apa yang sedang dilakukan. Contohnya seperti tadi ya, tentang the boy is standing. Kemudian biasanya yang akan muncul, soal yang akan muncul di statement selanjutnya adalah tentang performance. Performance itu adalah tampilan. Contohnya nanti ada yang namanya ciri-ciri fisik ya. Misalkan tinggi, pendek, rambut panjang, rambut keriting, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi selain memperhatikan apa yang sedang dilakukan, nanti di gambar kalian juga harus perhatikan bagaimana ciri-ciri fisik sebuah benda atau seseorang. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya, bisa benda, bisa orang. Kemudian yang ketiga yang harus kalian perhatikan dari gambar adalah situasi atau situation. Maksudnya di sini seperti apa? Misalkan kalian melihat gambar konser musik. Maka yang akan kalian bisa pilih di situ statementnya adalah gambaran tentang situasi dari konser musik adalah ramai. Ya, ramai atau menyenangkan. Tidak mungkin di situ statementnya tentang kesedihan. Seperti itu, jadi harus diperhatikan situasi pada gambar tersebut. Kemudian yang keempat adalah position. Position adalah letak suatu benda atau orang. Misalkan si A terletak di antara B dengan C. Ya, si A terletak di antara B dan C. Biasanya kata-kata yang digunakan itu in, on, at, between, itu artinya di antara ya. Dan banyak sekali yang menunjukkan posisi suatu benda. Bisa juga ada yang namanya in front of, behind, dan sebagainya. Ingat, sekali lagi di picture kalian harus perhatikan tentang
apa yang sedang dilakukan berdasarkan gambar, bagaimana tampilan fisiknya, bagaimana situasinya, dan bagaimana posisi suatu benda atau seseorang. Seperti itu. Itu untuk part 1. Bagaimana dengan part 2? Part 2 itu adalah question and responses. Question and response. Ada pertanyaan, ada respon. Ini sangat simpel sekali sebenarnya ya. Contohnya, misalkan ada seseorang bertanya, "How are you?" Maka jawabannya, "I'm fine." Sesimpel itu ya. How are you? I'm fine. How are you adalah questionnya, I'm fine adalah responnya. Jadi nanti mungkin akan ada muncul question, kemudian memilih respon yang paling tepat berdasarkan question yang dilontarkan. Seperti itu. Biasanya untuk question dan respon itu semuanya hanya ada di dalam kaset. Kalian hanya akan melihat soal yang menunjukkan bahwa perintah ya, mark your answer on your answer sheet. Biasanya seperti itu saja, tandai jawabanmu di lembar jawaban. Seperti itu. Terus question and responnya ada di mana? Semuanya ada di dalam kaset. Ya, nanti kita akan latihan. Kemudian part 3. Part 3 ini adalah tentang error recognition. Biasanya sudah tidak dipakai di ujian nasional ya, tapi untuk berjaga-jaga nanti kita coba belajar tentang error recognition. Contohnya di error recognition itu adalah mencari sesuatu yang salah di dalam sebuah kalimat. Bisa frase, bisa juga kata ya. Nanti kita akan lihat. Contohnya, I are student. Yang mana yang salah di situ? Are. Kenapa? Karena are harusnya am. I am student, bukan I are student. Karena to be dari subjek I adalah am. Seperti itu. Jadi nanti akan mencari satu kata atau satu frase yang error atau salah dalam satu kalimat. Kemudian yang part 4 adalah short conversation. Short conversation adalah percakapan pendek. Nanti kalian akan diperdengarkan di kaset percakapan antara si A, si B, seperti itu ya. Kemudian nanti akan muncul pertanyaan. Biasanya satu short conversation itu hanya untuk satu pertanyaan. Jadi benar-benar disimak ya. Pertanyaan dan jawaban ada di conversation-nya. Jadi perhatikan tekniknya adalah ketika kalian harus membaca pertanyaannya dulu, kemudian kalian mencari kata terkait pertanyaan itu yang berhubungan di dalam dialognya. Seperti itu, insya Allah itu akan menjadi jawabannya. Sama juga bisa jadi juga misalkan ada percakapan tentang tugas sekolah. Mungkin akan ditanyakan di manakah kejadian itu berlangsung. Kalian bisa menebak ya. Seperti itu. Nanti akan latihan juga. Kemudian part 5. Namanya short talk. Short talk ini akan sedikit sulit ya, karena kita akan mendengarkan monolog. Biasanya berupa pengumuman atau iklan. Nah, monolog ini akan diperdengarkan sebanyak 2 kali, semuanya sebanyak 2 kali ya. Kemudian untuk satu short talk atau satu short monolog itu biasanya untuk 2 soal. Jadi soal akan dipaparkan di kertasnya, tapi untuk short talk-nya akan diperdengarkan di kaset. Satu short talk untuk 2 soal. Ini harus hati-hati ya, sama sebenarnya tekniknya dengan part 4 tadi, short conversation. Kita harus mencari tata letak dari soalnya, membaca dulu soal, kemudian mendengarkan short talk-nya, seperti itu. Ya, kira-kira itu saja yang bisa Ibu sampaikan saat ini.
nanti di pertemuan mendatang Ibu akan kasih tugas listening. Seperti itu, nanti tugas listeningnya dikerjakan, tapi tidak hari ini ya, nanti di pertemuan mendatang. Tugas listeningnya dikerjakan, kemudian akan kita bahas di pertemuan selanjutnya lagi, seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui pesan grup ya, pesan WA di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.